Wa innahu mustawa 'alal arsy, sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy, ala wajhil ladzi, dengan cara alladzi qalahu, yang Allah sendiri katakan. Maksudnya ya Allah itu hanya menyebut mustawa 'alal arsy, Allah itu bersemayam. Nah, bersemayam itu kan enggak disebutkan. Allah katakan aku duduk, enggak. Makanya maknanya ya serahkan ke Allah. Maknanya jangan kita katakan bertempat, karena nanti berlawanan dengan ayat-ayat yang lain. Maka disebutkan oleh wabil makna alladzi aradahu, dengan makna yang Allah kehendaki. Istawa munazzaha anil mumasati. Nah, makna maksudnya makna Allah bersemayam di arsy itu yaitu Allah suci daripada bersentuhan dengan arsy. Memasah ini bersentuhan. Nah, Allah itu tidak bersentuhan dengan arsy itu. Walal istiqrar, dan Allah itu tidak, istiqrar itu apa? Istiqrar kalau tadi itu tidak bersentuhan. Kalau istiqrar ini ya bertempat, ngetem istilahnya, ndot le itu di nahjok bembe metem dong le itu. Itu ndak seperti itu. Wala tamakkun, yaitu Allah itu bertempat di dalamnya, wal hululi, atau di wal tamakkun di atasnya, wal hululi atau di dalamnya. Entah tidak, Allah itu tidak bertempat, tidak bersentuhan dengan arsy, tidak bertempat di atas arsy atau di dalam arsy itu, dan walal intiqal, dan Allah itu tidak berpindah. Nanti dia turun ke bumi gitu, dari arsy turun. Nah, itu maha suci Allah dari semua itu. Paham maksudnya ya? Mustawa itu maksudnya apa? Sini disebutkan Allah tidak bersentuhan dengan arsy, tidak berada di dalam arsy, tidak berada di atas arsy, tidak diam mengambil tempat di arsy ataupun pindah dari arsy. Itu kan semua sifat makhluk semua itu. Terus gimana Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan itu semua. Tidak bersentuhan. Nah, bersentuhan itu kan juga jarak itu. Tidak mengambil tempat di dalam atau di atasnya, atau menduduki atau ngetem di sana, ataupun pindah, turun naik atau ke bawah ke atas. Itu semua tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi intinya Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang segala sesuatu berhajat kepadanya, dan dia sendiri tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itu aja sudah. Tuhan adalah zat yang layak hakiki untuk kita sembah, yang segala sesuatu diciptakan olehnya dan segala sesuatu berhajat kepadanya, dan dia sendiri tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi masuk semua itu. Maknanya berarti ya Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad, Allah tidak serupa dengan makhluk dan sebagainya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ini maksudnya ya? Nah, jadi kita makanya banyak-banyak baca tasbih. Kalau ada lintasan subhanallah, subhanallah, sucikan Allah, sucikan Allah. Maka kalau baca tasbih itu maksudnya kita apa? Baca subhanallah itu kita sucikan oleh dari segala sifat-sifat keserupaan yang serupa dengan makhluknya. Subhanallah, subhanallah, dari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Karena orang-orang dulu kan mensifati Allah itu, ada yang mensifati Allah itu berbilang, ada mensifati Allah itu punya anak, ada mensifati Allah serupa dengan makhluknya dan sebagainya. Maka itu kita baca tasbih itu tolak itu semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, tolak semua itu, bahwa Allah itu tidak sedikit pun serupa dengan semua yang mereka sifati. Ada kan kelompok yang yakin adanya Allah, tapi Allah itu dianggapnya banyak, ada Allah ini dan itu. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi Tuhan itu punya anak. Ada yang menjawab Tuhan itu nggak punya anak, tapi dia nisbatkan
arah tempat atau dia samakan Allah dengan makhluk. Nah itu semua tidak boleh. Makanya kita baca tasbih itu subhanallah subhanallah itu